Ada murid Yesus yang dibisiki iblis, Yudas ya. Iya, untuk disalib itu kan. Jadi Betul. kan ditanya balik kan, ya jadi iblis itu berjasa karena disalib itulah Yesus menjadi penebus dosa gitu. Yesus itu disalib bukan karena iblis itu tahu Yesus itu harus mati untuk mengalahkan mereka, enggak. Biar kamu tahu, kalau waktu dapat diputar, satu hal yang mau iblis lakukan itu adalah menggagalkan penyaliban. Karena di dalam salib itulah iblis dipermalukan. Jadi apakah iblis berjasa? Tidak berjasa. Uclip ini tidak berkutik atas jawaban cerdas Elia Miron. Iblis berjasa atas penyaliban Yesus sehingga ada juru selamat. Mari kita simak pertanyaan yang diajukan oleh seorang Uclim yang mana tuntas dijawab oleh Elia Miron. Silakan Shanu. Saya kan pernah lihat di podcast Kak Elia ya. Bisa nggak saya mendapat penjelasan tentang Trinitas itu? Bahwasannya kan pada saat turun Yesus itu kan sebelum dia disalibkan, muridnya itu kan dibisikin oleh iblis. Pernah saya lihat di Kodonditan itu, bisa dijelaskan nggak Mbak? Siapa yang dibisiki iblis? Jadi kan ada murid Yesus yang dibisiki iblis, Yudas ya. Iya, untuk disalib itu kan. Jadi Betul. kan ditanya balik kan, ya jadi iblis itu berjasa atau gimana? Karena disalib itulah Yesus menjadi penebus dosa gitu. Udah gitu aja sih. Yesus itu disalib bukan karena iblis itu tahu Yesus itu harus mati untuk mengalahkan mereka, enggak. Biar kamu tahu, kalau waktu dapat diputar, satu hal yang mau iblis lakukan itu adalah menggagalkan penyaliban. Karena di dalam salib itulah iblis dipermalukan. Jadi apakah iblis berjasa? Tidak berjasa. Iblis itu berpikir dia bisa mengalahkan Yesus. Makanya dia mematuk tumitnya Yesus dengan menyalibkannya. Tetapi ternyata Yesus menang atas kematian itu dan menginjak kepala ular itu melalui kebangkitannya. Jadi bukan karena iblis itu tahu, oh Yesus ini harus mengampuni dosa manusia, yuk kita salib dia yuk gitu. Bukan. Itu mindset yang salah itu. Jadi kalau dikatakan apakah iblis berjasa, enggak ada iblis berjasa di dalam penyaliban. Karena motivasi iblis menyalib Yesus itu adalah motivasi mereka yang merasa menang atas Yesus. Bukan karena dia tahu Yesus juru selamat lalu disalib, bukan. Apalagi orang-orang Roma atau orang Yahudi, yuk kita salib Yesus, kan Yesus ini adalah juru selamat, biar darahnya mengampuni dosa kita, yuk kita salib dia. Bukan karena begitu, tetapi di dalam pengorbanannya dia, di dalam ketaatannya Yesus, ketaatannya yang tidak bercela itu ternyata harus menumpahkan darahnya. Maka darahnya yang kudus dan darahnya yang taat itu, itulah yang membenarkan kita. Itu menggenapi pengampunan dosa dengan darah. Jadi di dalam satu peristiwa yang sama melalui penyaliban, semua kitab suci tertutup. Semua kitab suci digenapi. Semua kitab suci sempurna ditutup di dalam salib itu. Di dalam salib itu sekaligus menggenapi Injil mula-mula kepada Adam, yaitu keturunan perempuan akan meremukan kepala ular.
dan ular itu akan meremukkan tubuhnya. Di dalam salib itu pula ditutupi nubuatan Yesaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, tentang hamba Tuhan yang menderita. Di dalam salib itu pula ditutupi nubuatan Zakaria 12 bahwa orang-orang akan memandangi dia sebagai anak tunggal yang dilihat oleh Zakaria, ya. Orang Roma memandang dia dan mengakui dia sebagai anak tunggal Allah. Disempurnakan, digenapi. Jadi Zakaria bernubuat bahwa nanti yang tersalib itu akan dipandangi orang-orang dan dia akan dilihat-lihat seperti anak tunggal, anak kecil. Nah, orang Roma itu mengatakan sesungguhnya dia adalah anak Allah. Itu terjadi di penyaliban, tergenapi nubuatan Zakaria. Nubuatan Yesaya, dia harus diletakkan di antara dua orang penjahat. Yesus disalib di antara dua orang penjahat. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, oleh darahnya kita menjadi sembuh. Nubuatan Mazmur dalam Mazmur 22, 1000 tahun sebelum Yesus, nubuatan Daud. Aku dipaku di tangan dan kakiku. Yesus tangan dan kakinya dipaku. Jadi enggak ada iblis berjasa, itu penggenapan nubuatan. Itulah kesempurnaan Kristus kami yang kami sebut Mesias itu. Disitulah dia sempurna. Enggak ada kitab suci yang seperti punya kami. Jaraknya 2000 tahun, tapi enggak ada yang bertentangan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Adam, keturunan perempuan ini, Yesus itu hanya keturunan perempuan. Kepada Adam digenapi. Kepada Musa, nabi seperti engkau akan kubangkitkan di akhir zaman. Musa ini pembebas orang Israel dari perbudakan Mesir. Maka Yesus itu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Digenapi janji Allah kepada Musa. Janji Allah kepada Zakaria. Dia akan dipandangi oleh orang-orang yang menyalibkan dia. Digenapi dalam Yesus. Yesaya mengatakan dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Dan dia akan disalibkan bukan karena kesalahannya, tapi oleh karena kesalahan kita sendiri. Digenapi. Daud melihat bahwa tangan dan kakinya akan dipaku. Digenapi. Mazmur 22 ayat 1. Mesias itu akan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Di kayu salib Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Jadi Yesus itu ngomong, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Itu bukan karena dia berpisah dengan Bapaknya, bukan. Tapi Yesus itu mau menunjukkan, akulah Mesias yang dimaksudkan si Daud 1000 tahun lalu. Karena Daud menubuatkan Mesias yang akan datang akan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi Yesus meneriakkan itu sebagai bukti bahwa di dalam aku ada pengharapan. Makanya disebut dengan Ayelet Hasyakar, nyanyian Rosa Betina. Dia harus lahir di kandang domba, digenapi nubuatan Nabi Mika. Ve'atah Migdal Eder, di Bethlehem, kawasan Migdal Eder. Lahirnya, matinya, hidupnya seperti apa, semua sudah dinubuatkan. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kamu bilang, tinggalkan Yesusmu itu, datanglah kepada kami. Enggak mau. Saya enggak mau meninggalkan yang sempurna ini demi dongeng. Enggak mau saya. Mana ada orang bisa mengarang ribuan tahun? Saya tanya kamu semua, ada enggak yang bisa mengarang 2000 tahun? Enggak ada. Sejak zaman Musa loh, zaman Yesaya, perjanjian lama itu sudah ada sebelum Yesus lahir.
Bukan ketika Yesus lahir baru dikarang-karang perjanjian lama, dibuat-buat cerita-cerita begitu. Bukan. Sudah ada. Tapi Yesus datang menggenapi apa yang ada itu. Lalu kamu suruh saya tinggalkan ini? Nggak mau saya. Tidak ada yang seperti itu soalnya. Terima kasih, Kak. Iya. Gitu ya, jadi kamu suruhin kami tinggalkan Yesusmu itu demi itu. Mana mau? Untuk apa kami tinggalkan dia? Kesempurnaan yang demikian itu harus kami gantikan dengan sing. Ya mana mau kami? Gitu. Soalnya Allah kami ini Allah yang hidup, saudara. Bukan Allah yang mati, yang gak bisa membangkitkan orang mati. Orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus sehingga mengalami kematian di kayu salib seringkali ditempatkan oleh orang-orang tertentu sebagai pahlawan yang berjasa atas penyaliban dan kematian Yesus, sehingga akhirnya ada juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Seperti yang dijelaskan oleh Elia Miron tadi, baik iblis, Yudas Iskariot, orang-orang Romawi, termasuk imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, tidak bisa disimpulkan atas jasa mereka lah sehingga Yesus mengalami kematian dan akhirnya ada juru selamat. Ini merupakan satu opini atau pemikiran yang tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali. Kenapa demikian? Sebenarnya jawabannya mudah. Baik iblis yang membisikkan rencana jahat itu kepada Yudas Iskariot, termasuk imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, termasuk juga prajurit Romawi, mereka sedikit pun seujung rambut pun tidak pernah berpikir, ayo kita salibkan Yesus sehingga mengalami kematian. Nanti setelah itu dia akan menjadi juru selamat. Tidak ada dalam benak mereka demikian. Misalnya, Yudas Iskariot menyerahkan Yesus. Ada yang menyimpulkan oleh karena cinta uang, ingin 30 keping perak. Tapi menurut saya bukan itu alasan utama. Buktinya setelah Yudas Iskariot tahu Yesus itu disidang serta dijatuhi hukuman mati, Yudas Iskariot mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala, tua-tua Yahudi. Mereka menolak dikembalikan uang tersebut kepada mereka. Akhirnya Yudas Iskariot melemparkan uang itu dan imam-imam kepala pun mengambil uang itu dan membeli sebidang tanah dari hasil kejahatan Yudas yang disebut dengan tanah darah atau hakal dama. Kalau kita melihat Yudas ini sudah 3,5 tahun ada bersama dengan Yesus. Dan saat itu Israel dijajah oleh Romawi. Ketika Yudas Iskariot melihat Yesus ini memiliki otoritas, memiliki kuasa, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, orang mati dibangkitkan, maka Yesus ini punya otoritas untuk mengalahkan pemerintah Romawi.
Tetapi realita kenyataannya, Yesus datang bukan menjadi Raja dunia, tapi Raja Surgawi yang membawa keselamatan. Jadi tidak ada sama sekali di pikiran maupun di hati Yudas Iskariot, aku hianatilah Yesus, maka nanti dia akan mati sehingga ada juru selamat bagi umat manusia. Tidak ada sama sekali. Demikian juga dengan iblis. Demikian juga dengan imam kepala tua-tua Yahudi. Mereka menyerahkan Yesus oleh karena Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Di sisi lain, oleh karena mereka iri hati dan dengki atas segala karya dan perbuatan Yesus. Tidak ada di pikiran mereka, serahkan Yesus untuk disalibkan sehingga nanti ada juru selamat. Tidak ada sama sekali. Contoh praktis terkait dengan hal ini adalah Yusuf yang disakiti dan dijahati oleh abang-abangnya. Mereka memasukkan Yusuf ke sumur yang kering dan mereka berkata, ayo kita masukkan dia ke sumur yang kering supaya kita tahu apa yang akan terjadi dengan mimpinya. Artinya mereka berupaya untuk menggagalkan mimpi Yusuf. Kelakuan mereka, sikap mereka kepada Yusuf bukan dengan maksud dan tujuan supaya Yusuf nanti menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tidak ada sama sekali. Tetapi di balik dari kejahatan manusia itu, di sana kita bisa melihat Allah merencanakan yang terbaik kepada Yusuf. Mereka jual Yusuf kepada seorang Ismail. Seorang Ismail menjualnya kepada Potifar. Setelah itu nanti terjadilah peristiwa di mana istri Potifar memfitnah Yusuf, akhirnya dimasukkan ke penjara. Dalam penjara dia mengartikan mimpi juru minuman raja dan juru roti raja. Juru minuman dikembalikan kepada jabatan semula. Ternyata lupa kepada Yusuf. Tapi akhirnya raja bermimpi. Juru minuman memberitahukan kepada raja, ada seorang bernama Yusuf yang dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya Yusuf pun dipanggil dan diminta oleh raja untuk menyebutkan mimpinya sekaligus artinya. Yusuf berhasil menyebutkan mimpi itu sekaligus artinya. Akhirnya raja kagum, takjub terpesona kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf pun diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir. Akhirnya Yusuf menjadi penguasa. Tapi Yusuf menjadi penguasa bukan karena abang-abangnya. Kenapa kita bisa menyimpulkan demikian? Karena abang-abangnya tidak pernah sedikit pun berpikir kita jual Yusuf ke Mesir supaya nanti dia menjadi Perdana Menteri. Tidak ada. Tapi di balik reka-rekaan dan rancangan jahat dari abang-abangnya, Tuhan mendatangkan rancangan yang terbaik bagi Yusuf. Di balik dari niat jahat dari Yudas Iskariot, imam kepala, tua-tua Yahudi, termasuk iblis yang membisikkan rancangan jahat itu kepada Yudas Iskariot, di balik itu ada rancangan Tuhan yang mulia sebagai bentuk penggenapan nubuatan di Perjanjian Lama yang merujuk kepada kematian Yesus, penyaliban Yesus, penguburan Yesus, kebangkitan Yesus, sehingga terjadi keselamatan. Yang terjadi adalah penggenapan nubuatan terkait dengan Yesus dan juga rancangan jahat manusia diputarbalikkan oleh Allah menjadi rancangan keselamatan, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus ketidaktaatan kita, untuk melepaskan kita dari ikatan kuasa iblis, dan juga untuk membebaskan kita dari kematian kekal.